Oke, kita mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan secara daring ya, satu semester ini. Semoga pandeminya segera berakhir dan kita semua diberi kesehatan dan keberkahan, ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Gimana kabar semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya. Oke. Baik. Kalian kangen nggak sama kampus? Kangen banget, Bu. Kangen banget, Bu. Kalau bisa sekarang, Yang Bu. dikangeninya kuliahnya atau teman-temannya? Suasananya, Bu. Oh, Iya, semuanya. Oke. Udah pada mandi kan ya? Belum, Bu. Hah? Jujur amat. Oke. Dek, saya akan sharing ya tentang mata kuliah basis data. Untuk kelompoknya, kita akan samakan dengan kelompok tugas ya, maksudnya proyek akhirnya, dengan mata kuliah APSI sama mobile, supaya nanti tugasnya nggak banyak, nggak banyak membutuhkan kelompok-kelompok irisan gitu ya. Nah, APSI sudah dibagi kelompok belum, Dek? Mobile tuh, Bu. Sudah, Bu. Hah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Saya konfirmasi bentar, supaya nanti nyambung sama yang ininya ya. Oke. Kalau yang APSI sama nggak dengan mobile? Kelompoknya? Halo? Ada mobile, Bu. Sorry kok mobile sih. Kalian apa sih? PBO. PBO. Udah? PBO. PBO kapan? PBO baru Sabtu, Bu. PBO baru kapan? Hari Sabtu, Bu. Oh, Belum dibagi. Oke, belum dibagi. Ya, minimal yang sama adalah APSI sama base data ya, tahun kemarin. Jadi nanti di APSI buat perancangan database, perancangannya, sistem informasinya. Sedangkan di base data kita bicarakan masalah datanya. Ya, oke, sudah terlihat apa yang saya share? Aduh, ini koneksinya udah unstable ya. Terlihat nggak, Dek? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Belum. Si hitam, Bu. masih starting. Nah, Nah, sudah, Bu. Sudah. Oh iya, berarti sinyal saya kayaknya ya. Sebentar. Sudah kelihatan ya, Dek ya? Iya, Ya. Bu. Ada yang mau didiskusikan sebelum saya bahas? Ini sudah saya kirimkan ya slide-nya ya Iya, Bu. kemarin Sudah, Bu. ya. Sudah dibaca belum? Sudah, Bu. Udah ya, oke. Tapi belum. Oke, saya langsung aja. Jadi database atau basis data ya, kalau di dalam KBBI itu disingkatnya dengan pangkalan data gitu ya. Pangkalan berarti tempat berkumpulnya data. Kalau kita pernah dengar pangkalan objek gitu ya. Dek, punten, terdengar nggak suara anak saya lagi sekolah ya? Terdengar ini nggak? Rame nggak di kalian? Kedengaran, Bu, tapi Bu, kecil. tapi nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Tidak Bentar, mengganggu, saya tutup Bu. pintunya dulu. Sudah biasa, Bu. Udah, kalau suami saya lagi kuliah juga sama, jadinya di rumah ini banget. Sebentar ya. Bentar. oh iya, nanti di akhir kita ada sesi foto ya buat laporan absensi. Siapa? Jadi Siap. nanti dipersiapkan tempatnya biar background yang nggak acak-adut. Siapa? Siap, Bang. Ya, saya lanjutkan.
Cek ya. Jadi basis data itu tempat berkumpulnya data. Sudah terdengar ya suara saya? Sudah, Bu. Oke. Nah, dalam pembuatan basis data gitu ya, itu nggak hanya data yang dikumpulkan saja, tapi kita organisir gitu ya. Kita melakukan pengorganisasian data. Supaya apa? Memudahkan kita nanti temu kembali information retrieval. Contoh paling mudah, kalian nih saat pandemi, sering buka search engine? Sering pakai search engine nggak? Selama Iya, pandemi Bu. ini? Sering. Apa yang Sering, sering Bu. kalian cari? Macam-macam, Bu. Evita, Bu. Macam-macam. Contohnya apa? Baju atau apa biasanya? Kisi-kisi UTS. Kisi-kisi nggak ada di Google ya. Oke. YouTube, ya YouTube. Kisi-kisi UTS. Oke, kalian masukkan keywordnya ya. Kisi-kisi UTS gitu ya di textbooknya. Artinya di servernya sana sudah nampung semua data kan? Nah, data itu minimal untuk tadi information retrieval, temu kembali informasi. Contoh, sering buka marketplace? Mau, Marketplace. Sering, sering, Bu. Bu. Sering banget. Oh, Bu. sering. Bu. Oke. Jarang. Oh, jarang ya. Kira-kira di sana ada data nggak, Dek? Ada, Bu. Ada, Bu. Pasti ada. Ada. Ya, ada data. Ya, data itu nggak hanya dikumpulkan, nanti kita organisir supaya kita mudah melakukan pencarian. Itu minimal. Kalian pakai Gojek, ada misalnya GoSend, GoFood, GoCar, dan seterusnya. Kalau sekarang agak di Bogor mulai agak jarang ya untuk yang apa di kampus sepi tuh biasanya kan di depan pintu 2 banyak yang nongkrong ya karena maksudnya Iya. nggak ada udah pada sepi ya. Dia menyimpan semua data drivernya gitu ya, kemudian data SIM kendaraannya, rute perjalanannya, riwayat transaksinya dan seterusnya. Nah, untuk buat data itu kita perlu namanya software. Kita sebut dengan DBMS, Database Management System. Ini slide-nya kalau nggak saya print preview, bisa terlihat kah? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Nah, untuk membuat database, kita perlu DBMS. Contoh DBMS apa, Dek? MySQL, Bu. Apa contoh DB? MySQL, Oracle, MariaDB, dan seterusnya. Kita praktikum kali ini menggunakan Postgre. Nah, kalau kita lihat di sini, skemanya, sini ya. Contoh tadi, kalian kalau ke Gramedia ada aplikasi untuk pencarian buku di sini. Misalkan ada usernya pengunjung, ada usernya kasir, ada usernya manajer, dan seterusnya. Dia mau mengakses database, nggak bisa langsung. Perlu ada user interface di sini ya, di perantaranya kita buat aplikasinya. Nah, aplikasi ini misalnya menggunakan mainnya web base gitu ya, bahasa pemrogramannya PHP misalkan. Oh, DBMS-nya pakai MySQL. Nah, di sini MySQL posisinya. Nama akses database. Database di sini itu menampungnya kumpulan beberapa tabel. Nah, tabel dibentuk menggunakan metadata. Seperti itu. Jadi, ketika database-nya sama, mungkin peruntukannya berbeda. Pengunjung untuk memeriksa, untuk melakukan pencarian buku. Manajer, dia nggak hanya mencari buku mungkin ya, dia ingin mendapatkan rekapitulasi penjualan. Kasir, beda lagi peruntukannya. Tapi walaupun orang-orang itu berbeda-beda peruntukannya, tapi akses database-nya sama. Itu kurang lebih ya. Jadi perlu menggunakan perantara application program. Nah, contohnya sudah banyak ya, bisa kalian baca. Nah, sebelum adanya basis data, itu sistem berbasis file, kita harus ketahui. Kalau berbasis file, itu masing-masing unit mengelola datanya sendiri-sendiri. Jadi setiap program didefinisikan sendiri. Kalau kita contoh ada di database, misalnya mahasiswa, di akademik punya, di data punya, di Komdisma punya. Kelemahannya apa kira-kira kalau masing-masing punya? Ketika ada perubahan data, update data, di akademik berubah, gitu ya, di bagian Komdisma tidak akan berubah, karena tadi mengelola datanya sendiri-sendiri. Oke, masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Siap. Nah, ini keterbatasannya sudah kalian baca ya kemarin.
Nah, basis data itu dia sekumpulan data berbagi pakai. Contoh kalau kalian punya rekening di suatu bank, mau ngambil uang di Cilibende sama di Botani Square, nilai saldonya pasti akan sama, gitu ya, karena dia dari server ya, si ATM-nya hanya sebagai klien. Dia tunggal nyimpen data cukup besar. Nah, basis data ini bukan berarti dia menghilangkan pengulangan data ya. Kalau tadi kan sistem berbasis file, dia banyak duplikasi data, banyak pengulangan data. Nah, di database ini meminimalkan. Sehingga apa? Ruang penyimpanannya, ruang storage-nya tidak begitu besar. Tidak sebesar yang kita menggunakan sistem berbasis file. Nah, elemen-elemen dari basis data. Kemarin kalian sudah baca file yang berapa? Yang ke pertemuan 4 kalau nggak salah ya. Tentang, ya bentar ya. Tentang elemen basis data. Ada entity, atribut, sama relationship. Entity, simbolnya apa, Dek? Simbol entity? Ada yang masih ingat apa? Lingkaran oval. Lingkaran, bukan? Apa? Segi panjang, Bu. Persegi panjang, ya. Dia menunjukkan objek, bisa tempat, misalnya ruang kuliah, orang, mahasiswa, pegawai, gitu ya. Even wisuda, gitu. Yang memang dia punya kesamaan properti. Apa itu properti? Apa itu atribut ya? Properti dari suatu objek. Contoh, misalkan saya punya spidol atau punya ballpoint. Kalau ini dianggap sebagai entity, maka atributnya apa, Dek? Idol. Apa atributnya? Misalnya saya punya Warna tinta, Bu. Warna, oke, warna. Apa lagi? Selain warna tinta? Panjang spidol. Tadi entity apa? Apa, Dek? Nggak dengar apa? Panjang spidol, Bu. Oke, misalnya gitu ya. Saya punya yang namanya ini. Kok tulisnya kebalik? Sebentar. Ininya kebalik ternyata ya. Ya, misalnya gini deh. Saya punya entity ya. Ini namanya entity mahasiswa. Oke, mahasiswa itu punya atribut. Atribut itu ya properti yang dimiliki objek. Kira-kira mahasiswa punya apa deh di sini? Ini ada garis. Nim. Nim. Atribut itu digambarkan dengan elips atau dengan oval ya. Terus punya apa lagi? Nama. Punya apa lagi? Prodi. Agama. Dan seterusnya. Nah, untuk buat database itu bukan ilmu pasti. Artinya apa? Bahwa ketika kita membuat suatu database, itu sifatnya unik. Contoh, database mahasiswa atau akademik di IPB. Sama persis nggak dengan di sekolah penerbangan? Tidak. Beda. Misalnya, kalau di penerbangan butuh atribut nomor sepatu, butuh atribut ukuran baju, karena biasanya seragam mereka. Tapi kalau di IPB, nggak pernah ada atribut mahasiswa di sini ditambahkan nomor ukuran baju gitu. Karena memang nggak akan dibagi seragam. Kecuali kalau seragam prodi ya, itu pun pengelolaannya terpisah. Nah, artinya di sini bahwa database itu custom, dibuat sesuai kebutuhan. Jadi ini entity ya, mahasiswa. Kemudian misalnya saya punya entity lagi namanya prodi. Nah, prodi punya kode. Prodi punya nama prodi, misalkan komunikasi, ekowisata, informatika. Prodi punya prodinya. Nah, di sini berhubungan deh, mahasiswa berhubungan dengan prodi. Nanti ini kita belajar hubungannya ada one-to-one, one-to-many, dan seterusnya. Nah, inilah contoh dari namanya entity relationship diagram. Gitu ya. Oke, kembali ke sini. Nanti akan saya bahas
Contoh tadi, spidol. Berarti atributnya apa, Dek? Dia punya warna. Spidol, warna. Terus punya merek. Misalkan gitu ya. Artinya si atribut itu harus punya value, harus punya nilai. Ya. Contoh yang salah, misalnya, saya punya entity ayam. Ayam gitu ya, atau gajah. Atributnya apa, Dek? Misalkan gitu ya. Kalau ayam itu berkokok atributnya. Nah, itu salah. Kenapa? Kalau kita entity-nya berkokok, nilainya apa di bawah berkokok itu? Kalau misalkan tadi nih, kita yang buat apa? Ini kelihatan nggak whiteboard saya, Dek? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Tadi Ya. misalkan mahasiswa. Mahasiswa atributnya agama. Agama kan ada nilainya kan? Misalkan Andi agamanya Islam, Budi agamanya Hindu, dan seterusnya. Jadi harus punya nilai si atribut itu. Ya. Oke. Lanjut ya, setelah elemen. Kita lanjutkan ke tadi sudah ya nih ya. Jadi DBMS merupakan software yang mengizinkan kita untuk mulai dari membuat, meng-create gitu ya, mendefinisikan, mengontrol, maintenance terhadap basis data. Oke, ini fitur-fiturnya deh untuk bahas DBMS. Ada DDL, Data Definition Language, berarti membuat. Pernah dengar istilah CRUD? Pernah? Create, read, update, delete. Nah, itu kurang lebih fitur-fiturnya. Definisi, mendefinisikan tipe data, gitu ya, manipulasi dari read, update, delete, sama fungsi yang ketiga adalah untuk kontrol. Ya, DCL kita sebutnya. Nah, ketika kita punya database, tadi database mahasiswa, kita simpan tuh semua data-datanya. Nah, di mahasiswa ini, kita bisa melakukan suatu permintaan informasi. Contohnya, tampilkan mahasiswa yang agamanya Islam. Tampilkan mahasiswa yang IP-nya tertinggi. Itu bisa kita lakukan dengan mudahnya. Nah, itu salah satu contoh dari view. Ya, memungkinkan setiap user memiliki pandangan tersendiri dari satu basis data. Dia merupakan subset dari basis data. Oke, ini komponennya sudah kalian baca ya tentunya ya. Nggak saya bahas lagi. Nah, kalian sebagai mahasiswa yang kuliah di INF tidak boleh hanya jadi end user. Kenapa? Nah, ini bukan level kalian hanya sebagai pengguna, harus meng-create, membuat. Nah, boleh levelnya di application program, database designer, data administrator atau database administrator ya. Ini keuntungannya bisa kita baca sendiri ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi IRD ya sedikit untuk bahan praktikum hari ini. Oke. Oke, sudah terlihat deh sampai sini? Belum, Bu. Oh, belum besar sekali. Oke, sudah terlihat deh? Sudah, Bu. Nah ya. Nah. Oke. Sekarang kalian perhatikan, ini contoh. Ya. Dalam merancang sebuah database gitu ya, kita perlu melakukan pemodelan. Gitu. Contoh, kalau kalian mau buat rumah gitu ya, itu kan nggak mungkin kalian hanya ujuk-ujuk buat rumah, pasti harus ada desainnya. Kalau saya punya rumah 10 kali 5 gitu ya, 50 meter misalnya tanahnya, mau dibangun kayak gimana sih? Kita harus ada apa namanya? Dena atau mock-up-nya seperti apa sih, kayak gitulah ya. Nah, sama. Kalau dalam database, kita sebutkan dengan pemodelnya entity relationship diagram.
ya. Nah, kita masuk ke perancangan konseptual. Ada 3 nanti ya. Ada konseptual, logical, sama physical. Nah, yang pertama, di tahap konseptual, kita perlu menentukan tadi namanya entity. Tadi simbolnya apa? Persegi panjang. Kalau saya punya kasus D, punya kasus database perpustakaan. Nah, kira-kira entity-nya apa, Dek? Buku. Entity itu apa tadi? Entity apa? Buku, Bu. Buku, oke. Nah, selain buku apa lagi? Genre buku. Itu entity ya. Apa? Kalau judul buku masuknya ke apa, Dek? Atribut. Atribut. Misalnya buku. Buku itu punya atribut. Apa atributnya? Kode buku. Gitu kan ya? Ya, Bu. Nah, yang dimiliki. Terus Judul. buku. Sama penerbit. Pak, penerbit. Penerbit atau boleh kategori buku. Penerbit. Pengarang. Nah, nanti kalian bangun seperti itu. Ya, jadi tugasnya adalah saya tentukan database apa yang mau dibuat, ya. Kemudian tentukan entity-nya, atributnya, sama hubungannya. Oke, selain entity buku, apa lagi, Dek? Database pustaka. Apa? Pengunjung perpustakaan. Penjaga perpus. Penjaga perpus, pengunjung perpus, oke. Saya pengunjung dulu ya. Oke, pengunjung Bu, oke. Kemudian penjaga perpus. Terus apa lagi? Kalau pengunjung, kira-kira atributnya apa? Nama. alamat. Nama Usia, KTP apa? Ada Oke, pengunjung. boleh nick ya, yang unik ya. Nih, Iya, jadi Bu. setiap tabel itu harus punya atribut yang unik. Contoh, kalau kalian ditilang polisi, polisinya biasanya yang dicatat pertama apa? SIM STNK. SIM SNK, Bu. SIM SNK. Selain itu, yang paling mudah, Plat Nomor. Plat. TP. iya, plat. Ya, Oh, iya. kendaraannya. Ya, itu yang unik. Tidak mungkin ada yang sama. Nomor SIM pun sama, unik. Kalau Iya. SIM-nya nomor sekian, itu pasti namanya si ini, alamatnya di sini gitu kan. Nah, Iya, nggak Bu. mungkin pertama kali ditanya, dia anaknya Pak siapa? Gitu, nggak mungkin ya. Nah, alamatnya gitu. Oke, jadi yang unik. Kemudian selain atributnya, nama. Apalagi? Nick, nama, Jenis kelamin. alamat, Alamat. agama, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang namanya perpustakaan kadang ada peminjaman, gitu kan ya? Iya, Oh, Bu. berarti saya perlu tuh namanya entity peminjaman. Nah, ya. Di sini ada peminjaman. Peminjaman. Oke, sekarang saya buatkan tabelnya. Entity di sini nanti dia akan berubah menjadi nama tabel, sedangkan atribut itu judul kolomnya. Jadi kalau saya di sini punya buku, apa atributnya? Ada kode buku, ada judul, gitu ya. Tadi ada kategori buku, ada penerbit, pengarang, dan seterusnya. Oke, contoh saya isikan data, misalnya I090. Membangun, apa kalian sukanya? Membangun kebahagiaan, misalnya. Kategorinya motivasi. Penerbitnya ABC, pengarangnya misalnya Andika. Oke ya. Terus yang kedua database. Pendidikan misalnya XYZ. Penerbitnya pengarangnya misalnya Meti. Nah, terus ada tabel pengunjung. Kolomnya ada berapa, Dek? Misalkan ini NIM, nama, alamat. Misalnya
Contoh aja ya. Sekar. Sekar di mana alamatnya? Palembang, Bu. Oh, Palembang. Jauh ya? Palembang gimana? Kabarnya baik? Zona merah, Bu, masih. Oh, masih ya? Iya, masih. Taufik, rumahnya di mana alamatnya? Jakarta, Bu. Oh, dekat ya. Sering ke Bogor nggak? Iya, Bu. Sering, Bu. Dek, saya mau nanya. Boleh nggak? Ini kan namanya Sekar sama Taufik gitu ya. Boleh nggak si Taufik ini NIM-nya sama persis dengan Sekar? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena harus unik, Bu. Itu harus unik udah beda, unik. Bu. Ya. Kalau sama berarti nggak unik. Unik itu kita sebut dengan primary key. Atribut yang unik, tidak mungkin ada yang sama. Dalam kasus ini untuk yang pengunjung adalah NIM. Kalau untuk yang kode buku ini di buku adalah kode buku. ya. Nah, berikutnya kita ke peminjaman. Peminjaman di sini ada kode buku, ada tanggal pinjam. Terus kan suka ada judul buku yang dipinjam. Nah, daripada judul mendingan kita pakai yang primary key-nya kan? Ya enggak? Iya. Ketika kita menggunakan primary key, otomatis dia akan mewarisi semua field yang berhubungan. Contoh, saya kode bukunya I090, otomatis judulnya membangun kebahagiaan. Gitu ya. Oke, terus saya ubah posisinya. Ini NIM. Nah, dalam database ini nggak ngaruh, Dek. Nggak ngaruh. Untuk yang urutan dari atribut, urutan baris dia nggak ngaruh. Ya. Terus ini harus kapan tanggal kembali. Contoh, perhatikan datanya, Dek. Kalau misalnya Sekar, nah perlu nggak di sini saya ganti dengan nama? Perlu? Tidak. Kenapa tidak? Ya. Karena kalau nama itu mungkin ada yang sama. Iya. Nama Budi banyak kan. Nama misalnya siapa? Sri Rahayu. Nah, mungkin nggak hanya di informatika, ada di yang lainnya. Jadi yang unik kita tambahkan aja dia NIM, gitu ya. Oh, Sekar. Misalnya ya, pinjem buku database. Tanggal kembalinya sekian. Nah, gitu ya. Kemudian, coba diperhatikan lagi. Tanggal 5, NIM yang Sekar lagi, dia pinjam I090. Boleh nggak, Dek, gini, Dek? Boleh nggak Sekar pinjam lebih dari satu buku? Boleh. Kalau yang tadi kan, primary key dia nggak boleh sama. Ini untuk data induknya, kita bilang. Ya, data tabel yang memang dia punya primary key, tabel induk. Nah, kalau ini tabel turunan peminjaman. Kenapa? Karena ya, NIM di tabel peminjaman nilainya harus match, harus cocok dengan yang di sini. Kelihatan nggak garisnya, Dek? Kelihatan ya? Nah, kemudian kode buku di tabel peminjaman nilainya harus apa? Harus match, harus cocok dengan kode buku di tabel buku. Boleh nggak di sini kode buku, di sini peminjaman saya ganti ID buku? Enggak. Bukan beda. Boleh? Enggak boleh. Boleh, nggak masalah. Ya, namanya beda nggak masalah. Tapi nanti kalian buat bingung, baiknya sih sama. Nah, kenapa nggak masalah? Karena yang harus diganti, ditarik garisnya, itu yang ini. Kalau penamaannya beda nggak masalah sebenarnya ya. Oke, berikutnya, Dek. Tanggal 5, sekarang coba perhatikan datanya. Seseorang dengan NIM 205 pinjem buku ini. Nah, ini boleh nggak, Dek? Boleh. Bolehkah yang ini? Boleh, Bu. Yang NIM-nya 205? Nggak ada datanya
Kan, Bu? Nggak boleh, Bu. Nggak ada datanya. Nggak boleh. Kenapa? Nggak ada datanya. Ya, jadi kalau nanti tadi kan bilang bahwa yang ini, dua ini, NIM sama kode buku kita sebut dengan foreign Key. ya. Foreign key itu nggak boleh. Ya, tidak boleh diisi dengan data yang nggak ada di tabel induknya. Kan buku sama pengunjung induk, gitu ya. Peminjaman itu anaknya, turunannya. Nah, ini nggak boleh. Ya, makanya datanya harus match, ya, harus sesuai. Nah, nanti praktikum kita hari ini, gitu ya. Kalian buat contohnya seperti saya ini, perancangan konseptual, menentukan entity-nya apa, gitu ya, atributnya apa, terus diisi datanya. Diisi datanya di sini minimal 4 baris lah, cukup ya. Kemudian kalau sudah, kalian buat di Excel aja seperti ini, tinggal di insert gitu ya. Tugas yang berikutnya, database berikutnya, kalian buat 3 database. Tugas individu dulu ya. Nanti minggu depan sudah mulai berkelompok. Nah, database yang dibuat adalah database bantuan kuota. Sudah dapat semua belum? Belum. Oh, belum. Belum, Bu. Yang Belum sudah? semua, Bu. Belum, Yang Bu. sudah nomor XL, Bu. Oh, gitu. Oke. Terus yang kedua, database laundry, tahu laundry? Tahu. Pernah laundry nggak? Oh, enggak. Oke, ya. Database laundry kalian buat rancangannya sama database pembelian apa namanya kalau itu properti rumah, ya. Nah, nih. Kalian buat database 3 ini, kalian rancang konseptualnya. Dari penentuan entity, atribut, sampai hubungan. Ya. Hubungannya kayak gimana sih, Bu? Contoh. Kalau saya di sini ada 3 entity ya. Nah, kita buat deh hubungannya. Nah, tadi ya, simbolnya adalah persegi panjang. Di sini ada buku, gitu ya. Nah, buku itu diapain sama pengunjung sih, Dek? Logikanya? Dibaca, dipinjam. Dipinjam, ya. Karena pembacaan di sini nggak dicatat. Untuk kasus ini adalah Dipinjam. Oke. Hubungannya gimana? Garis. Atau kalau di buku yang lama itu pakai diamond, pakai belah ketupat, ya. Buku ini ada pengunjung. Terus di sini dipinjam. Nah, ini enaknya merancang seperti ini enaknya di Visio. Ya. Nah, tugas hari ini tidak sampai ke Visio, tapi kalian minimal download Visionya untuk praktikum pekan depan. Ya. Download Visio minimal dibuat nih. Oh, buatnya kayak gini. Sudah ada terinstall di komputer ya untuk Visio hari ini sama dicoba. Tapi nggak dikumpulkan. Yang dikumpulkan hanya untuk menentukan ini. 3 database, bantuan kota, laundry, sama pembelian rumah. Buat entity-nya, gitu ya, atributnya, sama nilainya dimasukkan. Saya ingin tahu, kalian kira-kira sudah paham nggak sih dengan yang materi hari ini? Gitu, ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Oh ya, satu lagi. Tadi belum ya? Nah, Dek, kalau seperti ini, saya punya buku pengunjung sama peminjaman, saya blok dulu. Nah, ini ada berapa tabel, Dek? Tabel ada berapa? 5. Tabel? 3. Tabel buku, pengunjung, sama peminjaman. Pinjam. Ya. Database-nya database perpustakaan. Ya. Nah, kemudian untuk tabel buku ada berapa kolom, Dek? Buku ada 5. 5. Buku, kategori penerbit dan pengarang. Ada berapa baris? 2. Ada 2 baris. Ya, yaitu yang
Baris 20 sama baris 21. Yang ini kode buku ini dia bukan baris tapi dia kolom. Ya. Di slide yang kemarin saya buat gitu ya. Di sini ada tabel. Tabel nama lainnya file. Level di bawahnya ada record. Urutannya ya. Nama lainnya baris. Nama lainnya tuple. Di bawahnya ada atribut atau field atau kolom. Level terendah adalah karakter. Paling atas adalah database. Gitu ya. Itu urutannya biar kalian paham. Nah, oke. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami deh? Bisa, Bu. Ya? Oke, kalau bisa tugasnya praktikum hari ini dikumpulkan maksimal jam 2 bisa. Saya khawatirnya sekarang udah jam 9, ada yang Jumatan di wilayah timur. Biasanya Jumatan jam 11 lewat ya. Beda sama di Bogor ya. Iya. Oke. Jam 2 bisa, Dek? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Jam 2 waktu Indonesia Barat bukan, Bu? Iya. Oke, Ada Bu. yang wilayah ini? Kalau wilayah mana? Kalian paling jauh di mana? Halo? Ada yang di luar ini? Ada yang Wita? Ada yang Wit? Ini waktu Indonesia Barat ya? Enggak ya? Aman ya? Oke. Sepakat jam 2. Nanti kalau ada misalkan temennya yang jaringannya nggak bermasalah atau apa, nggak apa-apa, dikumpulkan saja selesainya. Saya khawatirnya kemarin ada listriknya mati, ada yang apa, karena kan kalau kondisi seperti ini kita nggak bisa maksain harus tepat semua gitu ya. Ada sisi-sisi yang memang apa ya, kalau kita bilang excuse tapi yang syar'i gitu ya. Hal yang memang di luar kendali kita gitu loh ya. Tapi jangan tiap minggu, Bu, malam besok ya, jangan ya. Ada tetap batas yang memang harus kita sepakati. Oke? Paham sama itu ada yang tengah, Bu, tadi, Bu. Kenapa, Sasko? Itu tadi ada yang bilang ada yang tengah waktunya. Oh, ada. Siapa? Di mana? Velia? Alif Tidak, Bu. Fitria, Bu. Siapa? Alif Fitria. Oh, Alif di mana rumahnya? Alif? Lagi di chat kayaknya deh, Bu. Di Kalimantan, Bu. Oh, di Kalimantan. Oh, ya udah. Nggak apa-apa yang jam 2. Kalau nggak keburu nggak apa-apa sore gitu ya. Karena perbedaan waktu juga jadi kendala sebenarnya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Bu. Enggak ya? Kalau nggak saya mau bertanya. Untuk pengumpulannya formatnya apa ya, Bu? Sama kumpulinnya gimana? Excel. Nanti linknya saya kasih di grup. Kemudian formatnya juga akan saya share di grup. Ya? Siap, Bu. Siap, Ibu, Bu. saya mau bertanya, Bu. Ya? Ya? Adi ya? Iya, Bu. Ya, Itu silakan. untuk tabel peminjaman, kenapa tidak ada primerinya, Bu? Oh iya. Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Dek, ini tabel turunan. Ya. Turunan itu kalau misalnya di suatu tabel, sebenarnya ini sudah mencirikan bahwa dia unik. Yang forensik tadi, link sama kode buku. Tapi biasanya kalau kita membuat sebuah tabel, ini harus dikasih primary key, gitu ya. Primary key-nya apa? Biasanya ID dan sifatnya dia auto number. Boleh. Nah, ini kenapa nggak saya tulis? Karena biasanya dia kalau yang dia sifatnya auto gini dia langsung increment ya. Langsung nambah 2, 3 dan seterusnya. Gitu jawabannya, Adi. Bisa dipahami ya? Kalau konsep secara database-nya ini sudah mewakili. Gitu. Nanti buku database Konolinya saya share ya, Dek ya. Buat bahan bacaan ya. Konolinya bahasa Inggris, belum ada yang bahasa Sunda ya.
Oke, sudah cukup? Ada pertanyaan lagi? Saya stop dulu ya. Oke, kalau nggak ada, boleh dibuka videonya dulu sebentar. Mau saya capture. Wah, rambutnya udah pada gondrong ya. Rambutnya udah pada gondrong. Oke. Saya foto dulu ya. Page yang pertama. Senyum dong. Jangan cemberut. 1, 2, 3. Sebentar. Ini basis data hari Jumat ya. Saya share ya. Sini. Oke. Oke, untuk yang kedua. Pak Adit hadir, Pak Adit. Sudah kenal sebelum sama Pak Adit? Udah, Bu. Bu. Udah ya? 1, 2, 3. Page yang kedua. Oke, page yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Pak Adit mau perkenalan lagi? Udah kenal belum ya? Kemarin udah masuk PBO atau apa? Mata kuliah apa, Pak? PBU udah sempet ngobrol dikit. Oh, gitu. Mau kenalan lagi? Nanti kita ngajarnya bergantian ya. Untuk yang bahas data informatika ini sama Tekom, kita ada 3 tim teachingnya. Saya, Pak Adit, sama Bu Zahro. Untuk asistennya yang hadir saat ini ada Kak Sasko. Jadi jangan sungkan, nanti ketika ada pertanyaan disampaikan di WA ya. Ada Kak Sasko. Siapa lagi ya Sasko ya hari ini? Sama saya, Bu. Abdurrahman. Ihsan, Ada dia. Abdurrahman. Kak Abdurrahman sama satu lagi siapa? Ada dia, Bu. Oh, ada ya. Ada Kak Dia. Jadi ada 4. Ya. Iya. Ada di grup semuanya. Oke. Nanti kenalannya boleh via WA ya, Kak ya. Kayaknya kalau ketemu di kampus sudah pernah ketemu kali ya. Iya, Bu. Nggak tahu nama ya. Udah, Bu. Boleh. Mana Kak Dia? Sasko di videonya di on kan dong biar kelihatan. Oh, namanya Kak Sasko. Bisa Sasko? Sebentar, Bu. Oh. Kak Dia udah tadi ya? Nah, ini namanya Kak Sasko ya. Kak Dia? Iya, Bu. Ya, itu ya. Ihsan sama Abdurrahman. Iya, Bu. Itu ya. Minimal kan udah, tadi pas fotonya di capture, ada nggak ya? Nanti dicek di WA ya. Oke. Oke, hari ini cukup sekian. Sebenarnya saya maunya 4 jam gitu ya, tapi saya nggak berani kuota kalian habis gitu ya. Setiap pertemuan, jadi maksimal 1 jam lah. Nanti kita sharing-sharing di WA, karena lebih hemat kalau di WA ya. Oke, saya cukupkan. Ada pertanyaan, sampaikan di WA ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Dek.